Baik, teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sport food dan performance, bagaimana apa yang kita konsumsi, khususnya nanti dari makanan tambahan, mulai dari suplemen dan sport food, sport drink, dan yang lain, itu bisa mendukung performance seorang atlet atau mereka-mereka yang memang bukan di olahraga prestasi. Kalau atlet itu kan olahraganya prestasi, ada olahraga yang bersifat juga kebugaran. Oke, ini kemarin sudah, ini saya satu slide ini untuk dua pertemuan. Jadi kemarin pertemuan kemarin minggu lalu ini ada beberapa informasi. Barangkali kemarin belum sempat terlihat dari slide. Kita tahu bahwa semakin berat, saya review sebentar. Semakin berat aktivitas olahraga, intensitasnya semakin berat, maka membutuhkan tambahan bahan makanan yang barangkali di luar eh, 5, 7, atau 9 golongan bahan makanan. Jadi teman-teman nanti kalau kalian ngambil penelitian, itu nanti kalau penelitiannya bicara tentang variasi makanan, variasi konsumsi, variasi asupan makanan gitu, ada 3 teori yang menyebutkan. Satu teori bilang, oh bahan makanan itu dibagi menjadi 5. Satu teorinya lagi dibagi jadi 7. Satu teori yang terakhir itu dibagi menjadi 9 bahan makanan gitu ya. Seingat saya di yang 9 itu buah dengan gula itu dipisah gitu. Jadi produk gula itu dipisah dengan produk buah gitu ya. Itu pembagiannya seperti itu. Nah, di luar 7, 5 atau 9 kelompok bahan makanan, untuk atlet semakin tinggi intensitas olahraganya, maka dibutuhkan golongan baru, sport food. Nah, sport food ini bukan suplemen, ya, ini bukan suplemen. Jadi sport food menjadi golongan tambahan yang baru. Di sini disampaikan bahwa semakin berat intensitas olahraganya, contohnya balap sepeda, itu kan balap sepeda bukan 100-200 meter gitu ya, tetapi berkilo-kilometer, kemudian angkat besi juga tidak lebih dari setengah jam barangkali, tetapi membutuhkan energi yang luar biasa besar dalam waktu yang sangat singkat. Kalau yang balap sepeda, energinya besar tetapi dia panjang masanya gitu ya. Berbeda dengan olahraga yang ringan seperti panahan, ya, relatif tidak membutuhkan banyak energi. Senam juga relatif ya, relatif tidak membutuhkan banyak energi. Maka perbedaan kebutuhan kalorinya juga luar biasa besar. Dan ini tidak mungkin 4.000 itu hanya lewat 5 golongan, 6, 7 golongan atau 9 golongan bahan pangan. Itu hampir tidak mungkin karena eh, akan membuat densitas makanannya itu sangat-sangat besar gitu ya. Jadi tidak edible, malah ya tidak bisa dikonsumsi dengan cukup. Maka dibutuhkan tambahan, dibutuhkan tambahan. Ya, ini kalau makanan holistik tadi disampaikan adalah makanan yang sering kita konsumsi gitu ya, makanan atau minuman yang sewajarnya kita konsumsi. Maka ditambahkan dengan sport food. Bahkan semakin berat tidak hanya sport food, bahkan ditambahkan dengan food supplement. Artinya kalau food supplement itu lebih ke zat gizi yang sudah ditarget gitu ya. Jadi kalau sport food lebih diutamakan misalkan memberikan karbohidrat, memberikan ada cairannya, memberikan mineral tertentu. Nah, kalau food supplement dia lebih fokus mau ngasih mineral apa nih gitu, atau mau memberi zat gizi khusus apa, misalnya itulah suplemen gitu ya. Itu membedakan dengan sport food dengan sport food supplement. Kalau suplemen itu lebih lebih targeted, kita mau memberikan apa gitu ya. Maka sport food di sini mulai dari sport bar, sport drink, liquid meal, sama sport gel itu bukan bagian dari food supplement. Nah, ini kemarin kita informasikan segitu besar kebutuhannya, mau tidak mau kita harus memanipulasi dietnya. Bukan memanipulasi itu artinya mengelola, mengubah, mengendalikan biar 4.000 kalori lebih itu bisa masuk ke dalam tubuh. Tidak hanya kalorinya saja, tetapi juga zat gizi yang lain juga bisa masuk.
Ini contohnya eh, kita menggunakannya zat ergogenik, komponen metode yang ketika kita lakukan, ketika kita konsumsi bisa meningkatkan performa tubuh kita. Ini kemarin sudah gitu ya, zat ergogenik yang kita eh, kaji dalam pertemuan kemarin ada sekitar 10. Tentu kalau mau dikaji lebih jauh, barangkali ada banyak sekali zat ergogenik yang lain selain ada yang ada di list ini. Ini yang silakan teman-teman kaji lebih lanjut di dalam penugasan yang dari saya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau kemarin kita bicaranya tentang sport food, sekarang kita coba bicara sedikit, em, bicara tentang suplemen. Bagaimana kita menggunakan suplemen? Boleh nggak? Beberapa pandangan terkait dengan gizi. Gizi itu fokusnya makanan umum, maaf, makanan yang sering dikonsumsi. Jangan merekomendasikan suplemen gitu. Nah, itu yang saya pribadi ketika berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain, seringkali beranggapan ketika kita mengonsumsi suplemen itu sesuatu yang salah, sesuatu yang tabu. Ya bukan bukan salah, maaf, tapi tabu, tidak pantas. Kan kita bisa lewat makanan. Kok masih minum suplemen atau mengonsumsi suplemen tertentu? Nah, ini menurut saya pandangan yang perlu kita perbaiki bersama gitu ya. Kalau kita mau memperhatikan teman-teman di sini, kalau kita mau memperhatikan, kalau kita orang-orang yang berbicara tentang eh, diet untuk atlet, khususnya untuk atlet, maka kadang atlet melihat, oh, makanan suplemen aja dulu yang diutamakan. Ini kalau kita pandangannya atlet ya, kita pandangannya olahraga. Oh, saya maunya yang simple, saya maunya sederhana. Beberapa kalau saya mainan Twitter itu banyak yang akhirnya tanya, saya harus mengonsumsi whey protein merek apa? Saya harus mengonsumsi apa namanya asam amino, atau dia langsung menyebutkan asam amino tertentu, sama asam lemak apa, berapa banyak gitu. Jadi bukan bicara tentang apa makanan yang saya bisa konsumsi sehari-hari. Nah, itu kalau di atlet piramidanya terbalik. Mereka berbicara, bukan atlet secara umum ya, kebanyakan bahkan mungkin juga orang-orang umum yang wants to be atlet atau olahragawan rutin. Apa suplemen yang bisa saya konsumsi nih gitu. Biar saya nggak gampang capek atau bisa performa saya tinggi. Nah, mereka bicaranya tentang suplemen. Baru bicara tentang, oh, kalau nanti sudah masuk gym olahraganya ini, oh, saya makannya ini. Baru bicara tentang diet, keseimbangan diet gitu. Banyak, saya nggak makan nasi, atlet kok nasi. Atletnya makannya ini gitu. Diutamakan protein 20-30% dan yang lain. Itu sering sekali saya mendapatkan diskusi itu di sosial media pada mereka-mereka yang apa suka olahraga gitu ya. Nah, kalau kita teman-teman, kalau kita sebagai seorang calon nutrisionis, teman-teman gitu ya, belajar tentang gizi, kita utamakan balance diet dulu. Maka tadi kalau saya kembali lagi sebentar, kalau lagi tadi disampaikan di sini, yang diutamakan adalah makanan holistik dulu, yang porsinya lebih besar. Kira-kira dengan makanan holistik seperti itu sudah bisa tercukupi atau belum? Kalau misalnya sudah bisa tercukupi oleh eh, konsumsi keseharian lewat menu-menu sehari-hari, kita tidak membutuhkan tambahan bahkan dari sport food. Seperti olahraganya ringan, kalau teman-teman cuman senam seminggu sekali hari Jumat misal, atau ini mungkin mulai mulai banyak libur atau akan libur gitu ya, Natal sampai tahun baru nanti, nah saya mau mencoba olahraga, biar 2024 saya punya resolusi tercapai. Maka teman-teman bisa jadi tidak membutuhkan suplemen, karena kebutuhannya sudah tercukupi. Nah, ini yang banyak teman-teman tadi saya sampaikan, teman-teman dari gizi yang menganggap tabu bahwa suplemen itu nggak penting karena kita lebih mengutamakan balance diet. Jadi malah justru stuck di sini. Bukan bentuknya piramida, tapi stuck di sini. Sangat yakin bahwa konsumsi makanan sehari-hari sudah sangat cukup memenuhi kebutuhan dan kecukupan sehari-hari gitu ya. Padahal kalau kita tahu atlet, orang yang sedang sakit,
dalam masa penyembuhan, pasca tindakan operasi, dan yang lain itu membutuhkan peningkatan kebutuhan energi yang lebih tinggi dibandingkan biasanya, sehingga dengan balance diet tidak mungkin tercapai. Maka membutuhkan suplemen gitu ya. Nah, ini terkait dengan flowchart kerangka berpikir kita. Ketika kita ada orang yang bertanya, saya mau performa saya meningkat, misalnya olahragawan gitu ya, kita eh, konteksnya dalam olahraga atau berprestasi atau kebugaran. Saya lama sekali tidak aktivitas fisik, tapi saya pengen ikut olahraga. Saya harus apa? Gitu. Biar badan saya sehat. Misal seperti itu. Nah, ini uh, sebentar saya nulis. Nah, ini perlu kita kaji, tidak langsung menjawab, oh kamu makan ini. Tidak ya, seperti ketika kita mau assessment, penentuan assessment kepada klien atau kepada pasien. Oh, ini teman-teman masih semester 5, tetapi saya spill dulu. Kalau kita mau ngasih assessment, sorry, kita mau ngasih intervensi ke klien atau ke pasien gitu ya, atau kalau di sini adalah atlet atau orang-orang yang berkecimpung di dunia olahraga dan aktivitas fisik, maka ada pengkajian dulu. Nah, di sini kalau flowchart berdasarkan Gardner and Ramsbatten, ini mereka menyampaikan bahwa pertama evaluasi dulu di sisi atletnya. Kamu pengen apa sih sebenarnya? Apa yang diharapkan dari suplemen? Apa dampak yang mau dikejar? Ada motivasi tertentu atau tidak? Pinginnya apa sih? Kok mengonsumsi suplemen, misal seperti itu. Jadi kita tanyakan dulu dari sudut klien itu seperti apa. Bukan menggunakan langsung eh, pemahaman kita atau ilmu yang kita ketahui untuk langsung memberikan judge bahwa sesuatu itu salah atau sesuatu itu benar. Kita tanya dulu alasannya apa, dampaknya apa, yang diharapkan, dan punya motivasi apa. Setelah itu, kita sebagai seorang profesional, nanti kita akan melakukan screening. Oke, kalau begitu, kita ukur dulu status gizinya. Kita assessment dulu, kita cek dulu kondisi secara fisik secara umum. Apakah mengalami kekurangan gizi atau ada masalah penyakit tertentu sehingga barangkali suplemen memang dibutuhkan gitu. Ketika kita melakukan assessment, teman-teman semester 4 kemarin tentu dapat mata kuliah PKP. PKP yang penilaian konsumsi pangan. Itu kan salah satu bentuk assessment. Tapi dari sudut pandang assessment untuk mengkaji makanan. Ya, kita makan berapa banyak, apa yang kita konsumsi, dan yang lain. Apakah itu sudah cukup atau belum. Itu dari sudut pandang makanan. Nanti ketika kita melihat yang lain dari sudut pandang biokimia, oh dicek laboratoriumnya ada kebutuhan atau tidak, ada masalah penyakit tertentu atau tidak, ada target tertentu atau tidak yang ingin dicapai. Misalkan, oh saya mau turun berat badan, karena kelas yang saya ingin lakukan di dalam pertandingan itu meminta berat badan saya harus turun nih 1 kilo atau 2 kilo atau justru naik misalkan. Nah, ini akan memberikan hasil apakah memang kita perlu memberikan approval kepada atlet, eh, memberikan suplemen ini sebanyak ini, sekian dosis gitu misalkan. Ya. Nah, kemudian karena suplemen itu tidak kita bikin sendiri, suplemen itu ada produsennya, maka barangkali teman-teman nanti bisa mengenal produk-produk suplemen yang ada di lapangan seperti apa, mereknya apa, klaimnya apa, kemudian kandungannya apa gitu ya. Barangkali ada informasi tentang side effect-nya, efek sampingnya jangka panjang, jangka pendek ketika mengonsumsi produk tersebut apa misalkan. Nah, ini eh, karena saya memaklumi teman-teman karena memang kalian mungkin belum ke lapangan secara langsung, jadi selama ini barangkali yang diamati adalah produk bahan makanan secara umum, bukan dalam produk jadi, bukan dalam produk suplemen jadi gitu ya. Eh, Sehingga mungkin tidak tidak familiar dengan merek-merek tertentu atau produk-produk tertentu dari suplemen.
terkait dengan apa sih sebenarnya isinya dan kandungannya apa, efek sampingnya apa. Tapi nanti ketika teman-teman lulus, itu kalian akan dihadapkan dengan masyarakat yang sudah sangat familiar dengan penggunaan-penggunaan aneka macam suplemen, khususnya untuk meningkatkan performa gitu ya. Bukan hanya sekadar suplemen multivitamin, suplemen mineral, eh, atau tablet tambah darah. Bukan sekadar itu, bukan sekadar itu, tetapi benar-benar suplemen yang isinya bahkan mungkin bukan vitamin dan mineral seperti asam amino tertentu atau asam lemak tertentu. Yang ketika seseorang mengonsumsinya, mereka diharapkan memiliki performa yang lebih baik, gitu ya. Oke, kemudian sampai pada akhirnya kita cek secara apa namanya eh, artikel ilmiah gitu ya, bahkan sampai ketika kita akhirnya memberikan itu kepada eh, klien kita atau pasien kita, kita amati. Jadi yang pertama adalah kita melihat dari sudut pandang mereka, keinginannya seperti apa, kemudian kita assessment dulu, kita kaji awal, kemudian selain mengkaji, kita sambil melihat produk intervensi kita, sambil memberikan intervensi jika memang itu deals gitu ya, so, oke, silahkan diberikan. Ketika sudah diberikan, maka silahkan dievaluasi. Apakah betul ketika penggunaan suplemen atau tambahan tadi itu memang benar-benar memberikan dampak atau tidak sih kita? Nah, kalau memang sudah memberikan dampak, maka semua semua efek secara umum itu bagaimana? Apakah ada keluhan, apakah ada apa namanya hal-hal yang memang mungkin tidak diharapkan dari pemakaian produk-produk seperti itu tadi gitu. Nah, ini langkah panjang teman-teman sekalian ketika kita mau merekomendasikan jawaban seorang klien atau pasien. Berbeda dengan saya boleh makan ini atau enggak sih? Atau konsumsi ini seberapa banyak sih? Barangkali sebelum ini teman-teman dan saya itu berpendapat langsung, oh boleh, oh tidak boleh gitu. Nah, dengan flowchart seperti ini kita diarahkan untuk tidak segegabah itu di dalam memberikan rekomendasi di masa depan nanti ketika teman-teman sudah menjadi seorang profesional. Nah, itu tadi terkait dengan suplemen, sedikit terkait dengan suplemen gitu ya. Kita fokus bukan ke suplemen dulu. Kalau makanan biasa, teman-teman sudah fokus, sudah belajar banyak di berbagai macam mata kuliah sebelumnya. Nah, ini sekarang ke pemenuhan gizi jika tidak 100% lewat makanan sehari-hari. Yang pertama dengan sport food ya. Ini makanan sehari-hari, balance diet kita, makan sehari-hari, tetapi tidak memenuhi kebutuhan, karena kebutuhan kita sebagai seorang atlet, misalkan, atau atlet yang kita tangani, itu lebih dari sekadar pemberian balance diet. Maka di sini ada sport food. Tipikalnya sport food siap makan, gitu ya, tidak kelamaan. Maka berbeda dengan balance diet yang kadang harus dimasak, harus dikemas gitu ya, kemudian didistribusikan. Kalau sport food tidak, kebanyakan memang pabrikan ya, yang memang tinggal dikonsumsi, tinggal dimakan dan langsung memberikan energi yang praktis. Karena memberikan energi yang praktis, maka typical sport food biasanya kandungan karbohidratnya tinggi gitu ya. Karena kalau kita makan karbohidrat kan segera akan diolah menjadi ATP, segera akan diolah menjadi energi secara instan, berbeda dengan protein atau dengan lemak yang membutuhkan waktu lebih panjang. Maka kalau tipikalnya mudah dicerna dan memberikan energi secara cepat gitu, pasti isinya adalah karbohidrat. Utamanya adalah karbohidrat gitu ya. Nah, di sini tidak berperan sebagai sumber utama. Artinya sport food ini di posisinya bukan di bawah. Jadi seorang atlet nanti tidak boleh kita memberikan rekomendasi konsumsi sehari-harinya diutamakan sport food. Tidak. Diutamakannya balance diet dulu. Lalu ketika kita kaji kebutuhannya berapa, dicek dibandingkan dengan balance diet, baru selanjutnya kita penuhi dengan sport food. Gitu, nggih.
Itu jadi teman-teman perlu memperhatikan ini, dan nanti ketika bekerja saya yakin betul karena saya mainan Twitter saja yang menginformasikan tentang sport diet aja, bicara bicara tentang diet secara umum, banyak olahragawan gitu, bukan atlet tetapi orang-orang yang suka olahraga langsung bilang saya harus makan suplemen apa, padahal dia merasa balance apa dietnya itu sudah cukup lah gitu, sudah cukup tapi tidak memberikan dampak, maka saya mau sport food nih. Jadi langsung menembak sport food apa. Nah ini yang kurang tepat, harusnya bicara dulu balance dietnya baru kita ke sport food. Itu bentuknya makanan ya, sport food bentuknya makanan. Kemudian aneka macam sport food ada berikutnya yang bentuknya juga mungkin cairan. Meskipun bentuknya cairan tetapi isinya bukan air saja, bukan air mineral kayak yang sering kita konsumsi, bukan. Ya, kalau teman-teman sering melihat apa namanya ini merek-merek tertentu ya, mungkin familiar dengan merek ini beberapa waktu yang lalu sempat apa masih banyak di minimarket, sekarang mungkin sudah sangat-sangat sedikit. Ini juga dulu rame gitu ya, dan sekarang mungkin banyak-banyak merek yang lain. Sport drink ini kalau kita lihat isinya 8% karbohidrat ya, jadi memang air ya, mayoritas komponennya air. Setelah air ada karbohidratnya 8% karbohidrat, jadi mungkin bentuknya gula. Kemudian juga ada natriumnya dan ada kaliumnya, jadi memang hanya gula dan mineral ya, kalium sama natrium. Nah, itu artinya dia memberikan energi lewat gula, memberikan mineral ya, elektrolit sodium sama potasium. Nah, ini tujuannya adalah penggunaan untuk sport drink ini, dia adalah memberikan cairan dan karbohidrat selama olahraga. Jadi ketika olahraga berlangsung, mungkin atlet sepeda, mungkin nanti di etapa-etapa tertentu mereka berhenti sebentar, atau maraton berapa kilometer sebentar itu mereka berhenti untuk minum. Nah, mengonsumsinya bisa jadi adalah ini gitu ya. Selain di simultaneous delivery, jadi berkelanjutan gitu ya, pemberian cairan atau karbohidrat selama pertandingan itu yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya di awal atau di akhir saja, tetapi beberapa periode tertentu diberikan ini. Karena artinya olahraganya intensitasnya tinggi. Kalau olahraganya catur, panahan, ya bridge atau karambol bahkan mungkin, nah ini tentu tidak membutuhkan sport drink, ya air putih saja cukup. Nah ini kalau semakin tinggi intensitasnya tentu butuh asupan cairan karena keringatnya lebih banyak keluar, energinya juga butuh terus menerus. Kemudian juga diberikan bisa jadi setelah aktivitas berlangsung. Jadi untuk merehidrasi cairan yang keluar dan refueling. Jadi mengisi kembali glikogen yang sudah terpakai. Jadi isinya karbohidrat digunakan segera, langsung dipakai dan jadi energi, dan ketika post exercise gitu ya sebagai refueling. Karena glikogen ototnya sudah terpakai, glikogen heparnya juga sudah terpakai untuk aktivitas, gitu ya, maka diisi ulang, ya, diisi ulang sehingga proses recovery berjalan dengan baik. Kemudian berapa hari berikutnya bisa tanding lagi. Ketika glikogennya tidak diisi ulang, gitu ya, artinya tidak makan dengan cukup setelah olahraga berat, ya isinya nanti laktat. Ketika isinya laktat tentu tidak performa, pembentukan energinya jadi tidak optimal, maka orang-orang yang proses recovery-nya tidak didukung oleh asupan gizi yang baik, mereka cenderung prestasinya turun karena jadi gampang capek. Kemudian badannya jadi lebih pegal, jadi kaku semuanya, gerak semua. Nah, itu yang disebabkan karena proses refuelingnya ini tidak optimal. Jadi recovery-nya tidak optimal karena tidak mengganti jaringan protein yang pecah, tidak diganti baru. Kemudian glikogen yang sudah dipecah tidak diisi ulang lagi, gitu ya. Jadi ketika waktunya bertanding eh, tidak siap. Nah, dari sport drink, teman-teman tentu sering mendengar, oh ini cairan isotonik, oh ini cairan
ya paling sering kita mendapatkan informasi tentang cairan isotonik gitu ya. Di sini isotonik karbohidratnya 6 sampai 9%, sisanya adalah natrium di dalam cairan gitu ya. Ini ada kategori kategori dari eh, mineral natrium dan karbohidratnya berapa persen. Ini kalau ketika olahraganya lebih dari 1 jam dalam suhu yang cukup panas, tentu membutuhkan natrium lebih banyak gitu ya. Di sini maka natriumnya ditingkatkan untuk mengganti merehidrasi dan apa namanya homeostasis dari cairan dan elektrolit itu masih bisa tetap terjaga, maka diberikannya isotonik ini. Sport drink tadi isinya tadi disampaikan, sudah di depan sudah disampaikan gitu ya. Ada karbohidrat, ada natrium dan kalium. Tujuannya untuk memberikan elektrolit, menghindari hiponatremi dan menghindari juga hipernatremi gitu ya. Ada potasiumnya maka ada hipernatremi, ada natriumnya untuk mencegah hiponatremi. Maka dalam keseimbangan atau tadi saya sampaikan homeostasis gitu. Nah, elektrolit ini juga digunakan untuk membantu transfer energi, gitu ya, sehingga energinya tadi digunakan dari minuman tersebut sudah mengandung karbohidrat bisa segera digunakan dengan optimal. Karena di sini karbohidrat tadi ya digunakan untuk meningkatkan kandungan glikogen muscle, glikogen yang ada di otot. Karena ketika olahraga berbeda dengan kita sekarang ini. Kita sekarang ini lagi duduk, kuliah, ngajar, kecuali nyambi untuk melakukan sesuatu ya saya tidak bicara itu. Tetapi ketika kita hanya duduk sekarang ini, maka glikogen yang dipakai adalah glikogen hepar. Glikogen ototnya tidak dipakai karena kita tidak melakukan aktivitas yang berarti. Tapi ketika untuk olahragawan itu glikogen otot dipakai karena lari misalkan gitu, maka otot di kaki itu di tungkai kaki itu menggunakan glikogen di otot tersebut. Dan untuk karena jantungnya tetap kerja, mata, kepala, dan yang lain tetap bekerja, itu menggunakan glikogen hepar. Maka sumber glikogennya akan habis oleh hepar, oleh otot itu akan habis. Maka harus di-refueling lagi. Gitu. Nah, kalau untuk lari, ya bisa menggunakan glikogen hepar ketika larinya segera. Kita tiba-tiba nih gempa nih, langsung lari, glikogen hepar. Tapi kalau glikogen ototnya belum sempat, maka dari itu ketika tidak preparasi dengan baik, tidak terbiasa mengolah glikogen otot, ya jadinya asam laktat. Oke, gitu ya. Kalau nggak pernah olahraga, terus mendadak harus olahraga dan intensitasnya segera, lari kenceng gitu ya, langsung pegel semua. Nah ini kalau dari BPOM itu sudah mengeluarkan nih, karena sport drink sekarang menjadi bagian keseharian masyarakat di Indonesia, masyarakat atlet ataupun masyarakat umum yang memang suka olahraga, maka ada eh, pengendalian terkait dengan syarat minuman olahraga itu seperti apa. Di sini ada osmolaritasnya, kandungan gizinya tidak boleh lebih dari 240 kilokalori per liter. Artinya memang walaupun dia memberikan energi, tapi bukan sebagai sumber energi yang utama. Sumber energi utama tetap dari makanan. Oke? Nah, karbohidratnya bukan cuma glukosa, ya, tetapi juga ada sakrosa, bahkan mungkin juga fruktosa. Natrium, elektrolitnya utamanya adalah natrium dan kalium. Ini untuk diketahui bahwa eh, syarat minuman isotonik ini seperti ini berdasarkan SNI gitu ya. Barangkali ini teman-teman besok sudah punya ide nih membuat sport food untuk skripsinya gitu. Karena selama ini senior-senior teman-teman semua itu cenderung membuat skripsinya itu dalam topik untuk menurunkan berat badan, anemia, mencegah stunting gitu ya. Kemudian
hal-hal yang lain gitu lah. Belum pernah ada bicara tentang sport food. Jadi menurut saya ini ide yang luar biasa. Kalau teman-teman mau pakai pengembangan makanan lokal untuk sebagai sport food misalnya seperti itu. Nah, ini syarat-syaratnya teman-teman perlu memperhatikan. Nah, sport food sudah, sport drink. Nah, sekarang gel. Nah, gel ini juga dalam bentuk produk jadi gitu ya. Jadi bukan produk rumahan. Mereka mengandung sama, ada karbohidrat per saset 25 gram. Jadi dia memberikan energi instan gitu ya, sekitar 100 sampai 150 apa energinya, dan bahkan beberapa produk itu mengandung kafein dan elektrolit. Ya, ini di sini eh, apa namanya, sport gel ini juga memberikan kayak kemarin kita sampaikan ada ergogeniknya ya, ada kafeinnya. Beberapa itu memberikan kafein, ada kafeinnya. Jadi memang memboost energi metabolismenya jadi lebih tinggi lagi. Nah, ini karbohidratnya cukup gede, kemudian karena dia lebih padat ya dibandingkan sport drink, maka persen karbohidratnya kalau sport drink itu cuma sekitar 7 sampai 7%-an. Nah, ini sport gel lebih besar lagi ya kandungan karbohidratnya. Itu. Nah, ini beberapa produk ini juga tidak hanya sekadar mengandung karbohidrat dan elektrolit plus kafein, tetapi ada yang mengandung lemak juga ya, asam lemak rantai medium ya, triglycerid MCT. Nah, MCT ini adalah lemak yang lebih mudah diserap. Jadi ketika masuk ke dalam eh, lambung, kemudian ke usus halus, ini bisa segera diserap. Artinya tidak membutuhkan waktu lama untuk konversi. Mengingat kalau teman-teman review lagi di ke belakang terkait dengan metabolisme lemak itu yang pertama di hepar, nanti ada lipase, maaf, di hepar, di lambung nanti ada lipase gastrik tapi tidak begitu optimal, nanti di usus halus masih harus pakai empedu, masih harus dipecah lagi dan yang lain. Nah, kalau MCT ini lebih segera serap gitu ya, langsung bisa segera diserap sehingga memang memberikan energinya gede tapi instan gitu ya. Nah, ini juga diberikannya daring exercise. Ini contoh sport gel gitu ya. Ada yang dikonsumsi ketika beraktivitas fisik, mereka nyakuin. Nah, di sini ada sumber energi yang terkonsentrasi. Ya, bukan bentuknya cair. Karena kalau bentuknya cair mungkin konsentrasinya kecil karena cair. Tapi kalau padat, memadat lebih bentuknya gel, maka konsentrasi energinya makin gede. Kandungan densitas energinya lebih padat gitu ya. Tetapi tidak dalam bentuk makanan yang padat. Karena kalau bentuk makanan padat masih harus dikunyah, masih harus mastikasi ya, dilapisi apa namanya air liur, ada proses menggigit. Nah, jadinya nggak bisa optimal karena ini diberikannya during exercise ya, selama bertanding ya, selama bertanding tentu tidak sempat ngunyah-ngunyah dan yang lain. Kalau ini kan tinggal telan, tetapi kalau dengan sport drink memang bisa tinggal telan, namun kalau bentuknya minum kan dia cair, kalau cair energinya dikit. Nah, ini maka menggantikan energi yang hilang dengan segera tetapi energinya besar. Nah, ini menggunakan energi gel ya, bentuknya adalah ya energi gel, dan ini sebagai salah satu bentuk makanan, bukan suplemen gitu ya, benar-benar makanan. Nah, ini ada maltodextrin, bisa memberikan glukosa langsung ke dalam aliran darah dan lebih mudah diserap tadi. Itulah kenapa kita tidak menyebutnya sebagai suplemen. Kalau menyebutnya sebagai suplemen ya kontennya bisa jadi hanya karbohidrat saja, gula saja, mineral saja gitu.
ini suplemen natrium, kalium gitu. Ini suplemen vitamin C, misal seperti itu. Nah, kalau ini tidak. Energy gel di sini ada beberapa merek gitu ya. Mungkin teman-teman belum begitu familiar karena memang tidak dijual umum di minimarket, jadi mungkin jarang melihat. Tetapi kalau kita telusuri lebih lanjut, sebenarnya banyak yang menjual produk-produk seperti ini. Nah, di sini kandungannya ternyata adalah asam amino. Nanti tinggal di list gitu ya, asam amino apa sih yang ada di dalam produk seperti ini. Kemudian ada natrium dan kafeinnya. Ya, ini juga dilakukan selama aktivitas fisik. Nah, ini di sini berbeda konsentrasi energinya dengan energi drink. Kemudian eh, digunakan itu perlu dilarutkan di air. Jadi ada beberapa yang memang eh, karbohidrat itu butuh dilarutkan di air. Jadi bukan dalam bentuk permen gitu misalkan. Sehingga memang biar segera larut, karena karbohidrat itu larut air, maka dibutuhkan pelarutnya. Nah, kalau bentuknya air, nanti terlalu banyak airnya, energinya dikit, maka diberikan yang cukup. Ya, maka di sini kalau hanya diberikan gula saja, misalnya kandungannya cuma gula, misalnya saya kembali lagi di sini gitu ya teman-teman, di sini kandungannya cuma karbohidrat, misalkan produk tersebut itu padat, permen, gula gitu ya, bentuknya padat, tidak ada airnya atau airnya sangat kecil, ya, misalnya karbohidrat 25 gram, bentuknya padatan. Maka ketika atlet mengonsumsi itu, during exercise mengonsumsi itu justru akan ter eh, mengalami dehidrasi. Karena apa? Gula, garam, di sini kan gula sama garam ya, mana tadi? Mineral gitu ya, natrium. Eh, Gula dan natrium itu sifatnya adalah mereka hidrofilik. Ya, jadi mereka suka air. Maka tubuh kita justru jadi dehidrasi. Maka dari itu produk-produk seperti energi gel itu dilarutkan di air agar tidak gula atau karbohidrat atau natrium yang ada di dalam produk tersebut tidak menyerap air yang ada di dalam tubuh kita sehingga membuat kita dehidrasi. Nah, maka diberikan cairan tersebut untuk membantu masuk ke dalam tubuh karena tinggal ditelan gitu ya. Yang kedua adalah untuk menghindari dari dehidrasi. Maka biar tidak dehidrasi, maka tetap diberikan air. Karena kalau diberikan langsung tablet gula atau tablet mineral gitu, itu akan membuat kita dehidrasi. Nah, tadi ini masih bicara tentang gel gitu ya, tidak hanya bicara tentang karbohidratnya saja, bahkan kafein ini banyak sekali dalam bentuk gel. Maka kemarin beberapa pertemuan kemarin saya sempat tanya tuh kan sama Felix, boleh nggak minum kopi? Dalam artian bukan kopi saset ya, karena kalau kopi saset saya bilang itu bukan kopi, kayak espresso misal seperti itu setahu saya boleh. Karena untuk men, apa namanya untuk mendapatkan ergogenic aid dari kafein itu sendiri. Karena kafein itu bisa membantu metabolisme tubuh kita dengan segera, gitu ya. Dan di sini kalau dulu kafein itu ilegal, stimulan energi yang ilegal, dianggap sebagai bagian dari doping, gitu ya. Tetapi setelah dikaji lebih lanjut, efek dari kafein itu tidak buruk. Ya, saya menyampaikan ini bukan karena saya suka kopi ya, tetapi saya mencoba menyampaikan ke teman-teman, uh, barangkali ketika teman-teman dalam tanda kutip membenci kopi, bisa jadi belum tahu manfaat kopi, belum tahu manfaat kafein. Kafein itu selain bicara tentang olahraga, yang hari ini kita bicara tentang diskusi tentang olahraga, memboost energi dan yang lain, kafein yang ada di kopi ya, kopi itu bisa membantu kita apa namanya menurunkan risiko aneka macam kanker di eh, saluran pencernaan kita.
di ginjal, di hepar dan yang lain. Di ureter khusus apa, di kandung kemih sampai di menghindari batu ginjal dan yang lain. Jadi ketika kita bicara tentang kafein kopi, maka jangan menilai uh, dari sudut pandang kita, oh karena saya nggak suka kopi, saya nggak bisa makan kopi, setiap kali minum kopi saya sakit perut, mules, maka janganlah, itu juga bikin jantung kita berdebar dan yang lain. Iya, ketika kopi yang dikonsumsi salah, gitu ya. Jadi ketika kita bicara kafein di sini konsumsinya sumbernya dari kopi yang betul, bukan sasetan, gitu ya. Memang betul-betul dari kopi, biji kopi yang diolah dengan baik. Nah, tidak hanya manfaat kesehatan, tetapi juga manfaat performa itu tinggi. Tentu ketika kita mau merencanakan pemberian kafein, mau dalam bentuk kopi, kan itu balance dietnya kan, berarti regular dietnya minum kopi. Tapi kan di atasnya ada sport food. Salah satunya adalah caffeine gel. Baru suplemen gitu ya. Kalau ini kan bukan suplemen, ini adalah uh, cold brew kopi. Jadi energi gel tapi dari kopi yang sudah di uh, brewing. Nah, di sini boleh digunakan untuk memboost performance gitu ya. Bahkan ini di sini disampaikan bahwa di dalam olahraga lari jarak jauh gitu ya. Banyak pelari ini bahkan mengambil caffeine gel gitu ya di akhir larinya ya, setelah mereka finish misalkan, uh, ketika mereka merasakan sangat capek gitu. Jadi kemarin saya mendapatkan informasi banyak ya teman-teman, ketika saya juga kuliah saya, seperti apa ya namanya, uh, perbaruan informasi bahwa bagi mereka-mereka yang mereka-mereka yang olahraga intensitas berat berat gitu ya, malah justru bukan minum sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena kan kita kita keringatnya keluar banyak nih misalnya. Langsung wah, saya keluar keringat, misal kalau dikuantifikasikan, wah sudah 1 botol nih saya keluar keringatnya, saya harus minum 1 botol. Nah, ketika kita minum langsung banyak, itu malah justru membebani ginjal. Jadi harus minumnya juga bertahap. Termasuk ketika makan. Ketika makan pasca pasca aktivitas fisik, bukan berarti langsung makannya dalam jumlah yang besar untuk mengganti energi yang besar sekali keluar, itu tidak ya. Di sini bahkan disampaikan ketika capek segera setelah larinya berhenti, bahkan mereka mengonsumsi energi gel seperti ini ya untuk mengganti uh, mengganti mengganti energi yang hilang. Kemudian ini kan isinya bukan energi, isinya adalah karbohidrat ya, yang harus diolah lagi menjadi energi. Nah, karbohidrat biar diolah menjadi energi lebih efisien, lebih cepat menjadi energi, maka dibutuhkan boosting ya, dibutuhkan pemacu metabolisme. Salah satunya adalah kafein. Ini kemarin sudah disampaikan oleh salah satu kelompok dari teman-teman gitu ya. Ya, jadi ini 4 produk ini isinya dan yang semua ditampilkan di sini ini isinya semua karbohidrat mayoritas. Nah, karbohidrat ini masih perlu diolah oleh tubuh kita untuk menjadi energi. Jadi walaupun tulisannya adalah energi gel, ini bukan energi, ini makanan yang harus diolah jadi energi. Tetapi pengolahan menjadi energi ketika ditambahkan uh, zat-zat ergogenik, contohnya kafein, maka tubuh kita akan lebih efisien mengolah energi tersebut. Jadi lebih cepat, gitu ya, lebih cepat, lebih gede, gitu ya. Nah, di sini disampaikan beberapa penelitian ini mensugestikan, mensuges ya, menyarankan bahwa less efektif ketika di suhu yang panas karena akan memicu dehidrasi. Kenapa? Karena kalau suhunya panas, misalnya di Indonesia ya sudah panas lembab lagi, maka air lebih mudah menguap dari tubuh kita.
nggak ngapa-ngapain aja keringetan, apalagi beraktivitas fisik tentu akan lebih keringetan. Nah, ditambah dengan kafein itu dia punya 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 efek diuretik. Efek diuretik itu dia akan meningkatkan produksi urin primer, kemudian yang dikeluarkan lewat urin akan sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dengan air biasa. Maka untuk orang-orang yang mengonsumsi kafein, karena ini nanti setiap individu akan sangat berbeda di dalam responnya, gitu ya. Misal saya terbiasa Arabica, ketika kopi Arabica maka itu less kafein ya, kafeinnya sedikit lebih rendah. Eh, Maka tidak ada masalah dengan konsumsi kopi. Bukan berarti saya harus mules atau jadi kencing lebih rutin, itu tidak. Tetapi ketika saya mengonsumsi Robusta, ya varian kopi yang lain, itu saya produksi urinnya jadi lebih tinggi karena diuretik, karena kafeinnya lebih tinggi. Nah, buat klien, pasien, atlet, atau teman-teman yang suka olahraga, ketika mengonsumsi kafein ini, perhatikan respon masing-masing. Apakah respon terhadap eh, kafeinnya itu bagaimana? Kalau memang tiba-tiba mulas, tiba-tiba membutuhkan waktu untuk berkali-kali ke kamar kecil, untuk kencing dan yang lain, ya maka perhatikan jenis kopinya, jumlah kafeinnya, dan bisa jadi eh, lebih sensitif terhadap kandungan kafein tersebut. Saya pernah dapat jurnal, teman-teman sekalian. Jurnal tersebut bilang, apakah kopi itu baik untuk menangani dehidrasi atau justru menyebabkan dehidrasi. Nah, itu saya menjadi salah satu penelitian yang menarik bagi saya untuk saya baca saat itu. Dia menyampaikan bahwa selama ini dikenal bahwa kopi itu diuretik. Kamu kalau minum kopi, maka kencing akan semakin tinggi, bahkan mungkin diare, bahkan mungkin sakit perut dan yang lain. Sehingga air yang keluar dari tubuhmu akan semakin banyak. Maka kamu kalau minum kopi sama dengan dehidrasi. Banyak pendapat seperti itu. Nah, kemudian di jurnal tersebut diteliti dampak konsumsi kopi ternyata tidak signifikan terhadap status hidrasi seseorang. Kenapa? Memang betul bahwa kafein itu diuretik. Memang betul bahwa ketika kita mengonsumsi kopi, memang frekuensi dan durasi serta intensitas kita kencing akan lebih meningkat dibanding biasanya. Memang betul. Tetapi tidak membuat menjadi dehidrasi. Kenapa? Karena yang kita konsumsi juga air. Kafein dalam bentuk kopi itu air, bukan kafein dalam bentuk tablet. Misalnya obat sakit kepala. Ya, obat sakit kepala itu ada kafeinnya 50 miligram per tablet. Ya, merek-merek tertentu itu ada kafeinnya. Nah, itu kan tidak. Ketika kita mengonsumsi obat tersebut atau permen yang mengandung kopi yang ada kafeinnya, atau mengonsumsi suplemen yang ada kafeinnya gitu ya, ada banyak yang kafein. Biasanya di minuman berenergi ya gitu ya, mereknya banyak banget, tapi di slide kita nggak ditampilkan, itu mereka mengandung kafein itu 50 miligram. Nah, konsumsi tablet-tablet tersebut itu kan tidak ada airnya, maka lebih sedikit air yang masuk, tetapi air yang keluar lebih banyak. Jadi malah justru bikin dehidrasi. Tapi kalau kita mengonsumsi kopi, mau dalam bentuk kopinya espresso, gel seperti ini, itu ada airnya. Maka akan keluar air, tapi akan masuk air juga. Jadi status hidrasinya akan tetap terjaga. Nah, sehingga itu menjadi penelitian yang menarik bagi saya bahwa mengubah mindset bahwa oh kalau minum kopi nanti dehidrasi loh karena kamu kebanyakan kencing, yaitu disanggah dengan nah, saya minum kopi kan ada airnya, itu juga air juga gitu ya. Itu tentu juga uh, ada batasan juga kafein sehari gitu ya, sekitar 300 sampai 400 miligram setiap hari maksimal. Ya kalau satu cangkir itu sekitar 70 sampai 100 miligram. Jadi maksimal banget memang 3 sampai 4 cangkir. Nah, kalau kita sehari cuma satu cangkir, kalau kita bicara tentang kopi ya, itu
relatif lebih aman. Permasalahannya kafein itu bukan cuma punyanya kopi. Teh itu juga ada kafeinnya, coklat ada kafeinnya, obat-obatan dan minuman suplemen, cola itu juga ada kafeinnya. Nah, berikutnya di sini adalah sport bar. Kalau ini bentuknya makanan, sesuatu yang lebih padat dari sport drink, sport gel, ada sport bar. Di sini isinya tidak lagi hanya karbohidrat. Karena bentuknya lebih padat, maka di dalamnya ada protein. Ya, ada protein juga. Nah, ini bahkan di merek-merek tertentu yang saya tidak tampilkan di sini, itu eh, yang klaimnya adalah meningkatkan massa otot. Ya, proteinnya lebih tinggi. Saya pikir proteinnya tinggi banget, tapi ternyata di dalam produk merek seperti Elemen gitu ya, itu ternyata proteinnya juga tidak begitu setinggi, tidak lebih dari 10 gram kalau saya tidak salah. Ya, 8 sampai nggak begitu gede. Nah, di sini pada umumnya rendah lemak, pada umumnya, dan rendah serat. Nah, tetapi untuk merek-merek tertentu dia tinggi serat. Nah, ini tergantung teman-teman, apakah tujuannya untuk olahraga atau tujuannya untuk kesehatan secara umum. Kalau yang tujuannya untuk olahraga, tentu dicarinya yang lebih rendah serat. Karena kalau terlalu tinggi seratnya, lebih gampang haus, butuh lebih banyak minum. Kalau lebih banyak minum, nah nanti apa namanya eh, butuh waktu tidak bisa menikmati makanan ini dengan segera gitu ya. Karena kita lebih banyak minum nanti jadinya malah asupan energinya malah jadi turun gitu. Nah, di sini sebagai sumber karbohidrat juga selama olahraga, pasca olahraga juga bisa untuk recovery karena kandungannya tidak cuma karbohidrat, ada protein juga. Dan kalau sifatnya adalah mobile, berpindah-pindah tempat atletnya, misalnya pertandingan yang dari sasana satu ke sanggar yang lain, kemudian lapangan satu ke lapangan lain dalam jangka pendek, sehingga tidak mungkin untuk makan dengan baik di meja makan. Kadang dalam perjalanan bisa diberikan uh, bar seperti ini ya, makanan dalam bentuk bar. Ini juga kalau teman-teman mau mengambil ini sebagai topik penelitian itu juga baik karena belum. Kalau di Stikes yang membuat bar itu baru saya kalau nggak salah. Yang membuat bentuk bar seperti ini, penelitian dalam bentuk bar. Ya, membuat bar. Kalau saya bikin bar, ya snack bar seperti ini, untuk diabetes. Orang dengan diabetes, jadi snacking untuk diabetes. Nah, silakan teman-teman bikin produk-produk untuk mengatasi atau mencapai tujuan tertentu itu bisa digunakan. Ya, di sini kandungan gulanya, kandungan seratnya ini sekitar 3 sampai 5 gram. Kandungan seratnya ya kalau dibandingkan dengan makanan umumnya, tentu ini menjadi sumber apa lebih tinggi seratnya gitu ya. Ada banyak jenis bar untuk eh, olahraga atau untuk makanan secara umum gitu ya. Eh, di sini kalau kalian lihat kayaknya enak ya buat jajan, tetapi sebenarnya ini kandungan proteinnya cukup tinggi, kandungan energinya juga cukup tinggi. Jadi eh, tidak sekadar untuk jajan. Kalau di sini ya, seratnya tinggi, karbohidratnya tinggi, proteinnya juga cukup tinggi. Di sini ada bentuknya sereal ya, bentuknya sereal tentu eh, harus dipuring dengan susu atau madu gitu ya, atau air panas gitu kalau bentuknya sereal, tidak dalam bentuk dicemil ya, jadi harus dicairkan. Kemudian juga ada yang tinggi protein ya. Kalau mereka-mereka yang mau meningkatkan massa otot bisa mengonsumsi itu, tetapi memang proteinnya bukan protein hewani. Kadang proteinnya dari apa biji-bijian yang terkandung di dalamnya, sehingga memang ya tidak secepat mau meningkatkan massa otot itu dengan produk hewani. Jadi ini uh, menambal uh, atau meningkatkan lagi kalau sudah dengan protein hewani bisa ditingkatkan lagi dengan bar yang mengandung protein lebih tinggi.
Kemudian juga ada yang tipenya adalah dia low kalori. Kalau low kalori ini tadi, misalnya petinju. Petinju atau olahraga yang satu lawan satu seperti itu, bertanding satu lawan satu, biasanya mereka disesuaikan dengan kelas, ya. Kelasnya disesuaikan dengan berat badan. Nah, tidak memungkiri mereka-mereka aktivitasnya sangat tinggi sebelum olahraga ataupun ketika latihan, maka konsumsi energi kadang juga tidak terkontrol. Jadi seseorang jadi lebih gemuk. Maka untuk menurunkan 1 kilo, 1,5 kilo dalam waktu yang singkat, ya mereka bisa membantu dengan eh, konsumsi bar ini. Dia tinggi protein, dia tinggi serat, tetapi dia rendah kalorinya, gitu ya. Sehingga mereka makan ini sudah kenyang, nggak mau makan lagi karena dia seratnya itu akan membuat penuh saluran pencernaan, kemudian asupan energinya lebih dikit, aktivitasnya tetap tinggi, maka cadangan makanan dalam bentuk lemak ataupun otot di dalam tubuhnya itu akan terpakai sehingga berat badannya dia akan turun, ya. Dan di low kalori ini dia mengandung karnitin. Kenapa? Karena untuk membantu mengantarkan asam lemak rantai panjang, ya kemarin sudah disampaikan, biar bisa masuk mitokondria untuk beta oksidasi. Jadi untuk oksidasi asam lemak tersebut butuh karnitin. Ya walaupun low kalori, tapi makanan tersebut bisa membantu memberikan energi dari diri kita sendiri. Jadi bukan dari makanannya. Nah, kalau yang satunya lagi ada yang tinggi karbohidrat, ya memang memberikan energi yang lebih tinggi. Jadi di sini ada gulanya, masih ditambah coklat dan aneka macam makanan yang sumber makanan lain untuk meningkatkan palatabilitas. Jadi lebih enak. Ya, kenapa harus seperti ini? Karena banyak proteinnya. Protein itu pada umumnya kalau bentuknya bar seperti ini itu hambar, bahkan rasanya eh, apa ya, nggak enak lah, nggak begitu enak. Maka ditambah gula, ditambah coklat dan yang lain. Maka tadi saya sampaikan di depan, ini bentuknya, warnanya, rasanya kayak jajan, ya enak. Tetapi sebenarnya energinya tinggi banget. Ya untuk beberapa jenis energinya sangat tinggi. Gitu. Nah, kemudian juga ada makanan cairnya. Makanan seperti ini dia bentuknya susu. Inilah yang sering dikonsumsi oleh orang-orang yang baru main di gym atau suka di olahraga gitu ya. Mereka langsung, saya beli merek ini 1 kaleng, 2 kaleng gitu ya. Eh, bisa berapa kali banyak saya makan. Jadi kalau saya sudah makan ini, saya nggak mau makan lagi karena sudah kenyang gitu. Jadi ini mindset yang salah. Sport food itu berada setelah atau di atas balance diet. Makan dulu baru tambah ini, baru tambah suplemen gitu ya. Tapi karena tidak mengetahui informasi yang benar, mereka mengutamakan ini. Jadi pagi hari 2 scoop, 3 scoop, 4 scoop bubuk whey, bubuk apa namanya makanan seperti ini. Kemudian dituang air panas, wah itu tuh pengganti sarapan. Wah ini energinya sudah tinggi banget nih. Tapi sebenarnya tidak setinggi itu ya, maka harus makan dulu, baru snackingnya bisa seperti ini. Nah, ini menambahkan makanan, ya, menambahkan energi buat tubuh kita. Dia high energy meals diet gitu ya, khususnya bagi mereka-mereka yang olahraga atau pertandingan atau orang-orang yang membutuhkan berat badan target berat badan tertentu dan energi tertentu. Nah, di sini bisa untuk sebelum aktivitas ya low bulk meal replacement. Jadi kalau kita mau olahraga, mau pertandingan, tetapi membutuhkan makanan-makanan yang apa namanya tidak membuat kita cepat gemuk, ya tidak bulking, ya bulking itu dia jadi lebih gemuk gitu ya, biar berat badannya itu nggak kebelabasan karena kalau mau tanding misalnya apa tinju itu harus ditimbang ulang sebelum pertandingan. Nah, jangan sampai 1 hari 2 hari sebelum pertandingan oke, tapi ketika hari H ternyata malah nambah 0,5 kilo, wah sudah gagal nggak bisa bertanding. Nah ini bisa mengonsumsi seperti ini, ya atau bahkan setelah aktivitas olahraga ada recovery ini juga
bisa digunakan karena dia mengandung karbohidrat sama protein. Bagi mereka-mereka yang sibuk juga bisa karena tinggal diseduh saja. Nah, di sini ditambahkan dengan L-karnitin juga ya. Karnitin seperti kemarin sudah dikaji dia bisa meningkatkan kemampuan sel untuk beta oksidasi. Liquid meals-nya ini ada beberapa informasi yang perlu diperhatikan ya. Bagi mereka yang tidak siap untuk tidak punya waktu cukup untuk menyiapkan makanan ya bisa digunakan seperti ini gitu ya. Kemudian juga bagi mereka-mereka yang uh, pasca olahraga gitu ya untuk recovery ini bisa liquid meals ini bisa dijadikan sebagai snack ya karena mereka mengandung karbohidrat dan asam amino tertentu ya. Jadi untuk review jaringan yang sudah rusak karena protein otot itu kalau habis olahraga dia akan pecah dan dibongkar, maka harus diganti dengan yang baru dan ditambah, maka nanti ototnya akan semakin besar ya. Glikogen juga sama, glikogen hepar dipakai 200 gram, habis lemes kayak mau pingsan, nah setelah olahraga diganti dengan glikogen yang baru, maka akan terisi kembali, siap untuk aktivitas fisik di pasca recovery gitu. Juga bisa digunakan sebagai pre-meal tadi disampaikan, jangan-jangan nih, jangan-jangan setelah atau selama olahraga diare, selama olahraga kebelet BAB dan yang lain karena makanan yang kita konsumsi banyak. Nah kalau dengan liquid meals karena seratnya nggak begitu banyak, maka nggak bikin kita penuh perutnya, maka eh, kemauan kita atau apa namanya sensasi untuk mules dan yang lain bisa lebih ditekan. Jadi ketika olahraga ya olahraga aja, tidak ke kamar kecil atau ke toilet gitu. Nah ini liquid meals manfaatnya seperti itu. Ya tetap memberikan energi, tetapi dia rendah serat karena bentuknya serbuk. Nah karena bentuknya serbuk rendah serat maka tidak membuat perut penuh tapi energinya ada. Ya, sehingga tidak membuat kita jadi kebelet ke kamar kecil. Ya, di sini portable bisa dibawa kemana aja, tinggal diseduh ya. Eh, Karbohidrat, lemak, protein relatif balance dan mikronutrien yang dibutuhkan relatif ada tersedia, tapi memang seratnya sedikit lebih rendah ya. Nah, ini bisa dibawa kemana-mana. Apalagi bagi mereka-mereka yang ada masalah dengan higienitas. Misalnya, oh gampang mules, kita nggak tahu nih bertanding di kabupaten tertentu, wah ternyata makanannya kotor dan yang lain, wah, malah jadi nggak bisa bertanding. Maka bisa menggunakan liquid meals ini. Contohnya banyak banget, mulai dari isolat kedelai, kasein ya dari protein susu, ada whey dari protein dengan ditambah kopi, ya, ada protein serbuk-serbuk protein seperti whey ini. Nah, inilah yang sering ditanyakan ke saya. Saya beli loh ini 1 galon, ya, ukurannya memang segede galon. 1 galon seperti ini, 5 liter. Eh, Seperti ini. Ini bisa kan ya untuk menggantikan sarapan, makan siang, makan malam saya. Jadi setiap kali makan, makannya cuma ini gitu ya. Nah, mereka hanya seperti itu. Nah, ini yang pandangan yang menurut saya perlu kita luruskan di masyarakat. Makan dulu, baru setelahnya untuk snackingnya bisa untuk ini. Nah, teman-teman sekalian, pada akhirnya ketika kita bicara sport food, mau itu untuk drink, sport bar, atau mungkin sport gel, ini perkembangan dari teman-teman di UGM ya. Mereka mengembang apa teman-teman di UGM, Bumirsa dan yang lain, mereka mengembangkan produk sport food ini dalam bentuk cairan, dalam bentuk sport bar gitu ya, ataupun juga gel. Ya, ini teman-teman semester depan tuh sudah diminta untuk mengajukan judul ya. Semester depan Maret mungkin ya sudah di placing untuk menentukan judul. Nah, silahkan kalau memang tertarik kembangkan ini, kalian bisa tuh ke atlet-atlet muda di Yogyakarta. Jadi apa namanya, mereka-mereka yang bukan belum jadi atlet profesional, atlet-atlet muda itu bisa eh, diajak sebagai responden penelitian kalian. Meningkat nggak sih performanya, kepuasan mereka di dalam bertanding atau performa mereka saat berlatih, bisa nggak sih meningkat dengan pemberian sport food dari kalian? Nah, kalau memang bisa, itu bagus karena pada akhirnya bisa dikembangkan untuk menjadi produk yang eh, bernilai ekonomis tinggi.
Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Eh, Monggo, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, barangkali ada pertanyaan, monggo. Apakah ada? Ini sudah diinformasikan untuk prepare, menyiapkan topik atau interest gitu belum, teman-teman? Sudah punya pandangan belum? Oh, saya mau meneliti tentang ini nih besok gitu. Ada? Sudah dikasih tahu atau mungkin teman-teman ada yang sudah punya gambaran mau ke sini, main ke sport nutrition ini? Ada nggak? Belum ada, Pak. Ya memang jarang ya. Saya punya teman pun di Undip dulu yang bicara tentang sport food ini cuma satu orang apa dua orang dulu respondennya si apa namanya saya kok lupa sepak bola yang dulu sempat training di Barcelona itu Evan Dimas. Dulu Evan Dimas waktu usianya masih remaja, dia campnya itu di Salatiga. Evan Dimas ini teman saya nih yang me- meneliti dia jadi karbohidrat loading. Kalau teman-teman mau tertarik, monggo. Tapi memang ya karena belum familiar sih. Karena belum familiar, jadi belum banyak contoh. Kalau belum banyak contoh mungkin keinginan untuk ke situ belum banyak. Tapi ya nggak apa-apa. Barangkali besok ada, monggo. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Belum ada, Pak, saya. Baik, kalau memang belum ada, nggak apa-apa. Teman-teman, eh, kalau gitu saya cukupkan karena saya setengah 11 ada kuliah lagi dengan Poltekkes. Saya cukupkan. Silahkan nanti prepare untuk masih ada satu pertemuan lagi ya dengan Burut ya kalau nggak salah. Iya, Pak. Kalau dengan saya sudah selesai Mbak Astri. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah ini nanti silahkan Mbak Astri dan teman-teman saya titip untuk 7 anak yang ikut magang, tolong tolong dibagikan informasi tentang tugas dan materi. Mereka tetap bisa mengikuti kuliah, menjalani ujian, walaupun mereka magang gitu ya. Oke, nanti ujiannya itu berarti cuman materinya saya sama Burut ya. Dari teman-teman ada masukan mau ujian dalam bentuk apa? Karena itu kami perlu kembalikan lagi ke kalian. Mau in essay atau multiple choice? Kami perlu prepare. Nah, mau ide? Karena nanti saya sama Burut saja yang akan membuat soalnya. Kalau kemarin teman-teman semester 1 sudah IBM-nya dengan PIUS juga, itu sudah sepakat tanggal 20. Jadi sebelum jadwalnya ujian, sudah ujian dulu menggunakan multiple choice. Baik, Pak. Oke, oke, kalau memang belum ada ya, monggo nggak apa-apa nanti bisa saya diskusikan sama Bu Hilda saja, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah Zoom. Saya cukupkan. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat Terima siang, Pak. kasih. Terima kasih, Pak.